Sore hari ini saya mengambil sebuah tema untuk renungan kita, yaitu waktu Tuhan yang terbaik. Sekali lagi saya ulangi, temanya adalah waktu Tuhan yang terbaik, yang terambil dari kitab Yohanes pasal 7 ayat 5-7. Yohanes pasal 7 ayat 5-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab saudara-saudara sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia ini tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaannya jahat. Ya. Temanya adalah waktu Tuhan yang terbaik. Biasanya sifat ketidaksabaran manusia menjadi sebuah hal yang sangat menghambat berkat Tuhan dinyatakan bagi hidup kita. Ketidaksabaran ini biasanya itu mengikuti hawa nafsu atau mengikuti orang-orang ingin mendapatkan sesuatu. Itu karena sebuah sifat ketidaksabaran itu biasanya akan menjauhkan orang dari berkat-berkat Tuhan yang akan dicurahkan kepada umat manusia. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 5-7 seperti ayat bacaan kita ini bercerita tentang acara Pondok Daun. Ya. Acara Pondok Daun ini merupakan salah satu acara adat istiadat bangsa Yahudi. Ini adalah sebuah acara ucapan syukur hasil panen yang mereka terima. Biasanya upacara Pondok Daun ini diadakan selama 7 hari. Nah, di dalam Yohanes pasal 7 itu, ayat bacaan kita di ayat 5 tadi, di situ ada saudara-saudara dari Yesus atau orang-orang yang mengenal Yesus menyuruh Yesus itu untuk pergi ke acara Pondok Daun. Tujuannya yaitu untuk menyuruh Yesus itu menyatakan kuasanya di tempat yang ramai. Kalau kita baca di dalam ayat ayat 4 dikatakan seperti ini. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat yang tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampaklah darimu kepada dunia. Orang-orang pada masa itu menyuruh Yesus itu untuk menyatakan kuasanya pada acara itu, yaitu acara Pondok Daun, di mana biasanya acara syukuran seperti itu tentu akan dihadiri oleh orang-orang banyak. Dan keluarganya itu meminta kepada Yesus untuk menyatakan kuasanya agar orang-orang bisa melihat perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang itu berkata bahwa segala tindakan jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi, siapa yang bisa melihat? Ya kan? Ya benar juga. Segala tindakan itu agar bisa dilihat orang tentu dilakukan di tempat yang ramai atau di tempat yang ada orangnya gitu loh. Sedangkan Tuhan atau Yesus, mereka beranggapan harus menyatakan kuasanya itu di tempat keramaian agar terlihat, agar jelas, agar orang-orang percaya, agar dunia ini percaya tentang keajaiban-keajaiban yang dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi apa yang menjadi jawaban dari Yesus pada saat itu? Dia mengatakan seperti ini.
di ayat 6. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Tetapi dengan mendengar jawaban itu ternyata mereka tidak memahami apa maksud dari perkataan Yesus. Ya. Kenapa mereka tidak mengerti atas jawaban dari itu? Karena pada dasarnya orang Yahudi itu beranggapan bahwa Yesus atau Mesias yang lahir itu dia akan datang sebagai sosok yang sangat luar biasa. Contoh, pada masa itu mereka itu dijajah oleh bangsa Romawi. Dan kelahiran Yesus itu atau kehadiran Yesus pada masa itu mereka anggap sebagai membebaskan mereka dari penjajahan atau perbudakan dari bangsa Romawi. Mereka beranggapan Yesus itu akan melakukan hal-hal yang luar biasa untuk diri mereka secara cepat, secara nyata langsung di depan mata mereka. Memang Tuhan melakukan seperti itu. Tetapi keinginan mereka itu dalam arti ingin apa yang mereka inginkan itu dapat tercapai. Dengan kata lain, mereka ingin Tuhan melakukan itu jadi ukuran waktu Tuhan. Nah, ketahui selama ini bahwa kayak apalah Iron Man ya kan, Iron Man gitu kan, kayak film gitu kan. Bila kejahatan langsung nyata begini. Mereka berpikir Mesias itu akan seperti itu datang. Tetapi bukan seperti itu realita dan kenyataannya. Ya, Mesias bukan datang untuk hal seperti itu. Ya benar, seperti ada benarnya. Cuma dalam arti nggak sesuai keinginan manusia, harus sesuai dengan waktu Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan waktuku bukan seperti waktu mereka. Nah, jadi di sini ada kesalahpahaman antara waktu mereka dengan waktu Tuhan. Ini yang menjadi suatu hal yang harus kita bahas pada sore hari ini dengan tema waktu Tuhan adalah yang terbaik. Pada dasarnya manusia itu akan mengikuti atau ingin apa yang diinginkan, yang dicita-citakan itu terjadi, ya kan? Bahkan rela melakukan tindakan yang instan untuk menggapai apa yang mereka harapkan. Dan biasanya orang yang ingin sesuatu hal itu dan dia melakukan secara instan, itu nggak akan namanya berbuat dengan baik. Karena segala cara akan dia lakukan untuk menggapai namanya tujuan. Jadi di sini ada perbedaan waktu. Kalau di dalam bahasa Yunani-nya, waktu Tuhan itu yaitu kairos. Waktu itu ada bagi Tuhan itu namanya kairos. Itu artinya bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik untuk dirinya, buat Tuhan itu sendiri, dan dinyatakan untuk manusia. Tetapi pemahaman waktu yang dipahami orang-orang pada masa itu yaitu kronos, yaitu waktu yang menunjukkan situasi dan kejadian dan kondisi pada saat itu. Jadi di sini ada perbedaan makna waktu ya. Jadi yang Tuhan inginkan itu adalah manusia itu harus mengikuti waktu Tuhan, bukan waktu kronos, yaitu tetapi waktu waktu kairos, yaitu waktu Tuhan. Ini yang tidak dipahami orang-orang pada masa itu, yaitu waktu Tuhan. Orang banyak menuntut sesuatu hal itu atau berdoa itu kepada Tuhan itu memakai waktu kronos, pingin dari dia sendiri gitu, pingin waktunya gitu loh, dari dia gitu, maksa gitu. Tetapi itulah perbedaannya, Tuhan tidak seperti itu. Dia memiliki waktunya untuk umatnya. Makanya kita pernah mendengar waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah untuk dimengerti. Lewati cobaan ku tetap setia, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, artinya apa teman-teman? Kita sebagai orang Kristen harus mengikuti namanya waktunya Tuhan, bukan waktu kita sendiri. Memang untuk menerima janji Tuhan sesuai dengan waktunya bukan hal yang sederhana atau bukan hal yang gampang. Di dalamnya ada proses. Ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita ingin apa yang kita harapkan kepada Tuhan itu nyatakan kepada kita, itu ada proses. Memang ada waktunya ketika kita meminta Tuhan langsung kasih ceplok,
gitu kan, tiba-tiba langsung kasih. Tetapi ada juga waktunya Tuhan yang mengatakan tunggu dulu. Ada juga waktu Tuhan yang mengatakan itu nggak sesuai dan itu nggak akan terjadi. Artinya apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi doa kita selama ini, ada prosesnya. Apa prosesnya? Prosesnya agar permintaan kita, pengharapan kita kepada Tuhan itu dapat berkabul sesuai dengan waktu. Di sini ada saya bagikan beberapa hal. Yang pertama adalah kesabaran dan ketabahan. Ini yang pertama yang harus kita miliki ketika kita ingin menunggu waktunya Tuhan. Kita harus memiliki sikap yang sabar dan ketabahan. Kita ingat bagaimana perjalanan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Tantangan dihadapi, apa sih nggak dihadapi Rasul Paulus dalam perjalanan dia. Tetapi ada ketekunan dan kesabaran dan pengharapan itu dan doa-doa itu dijawab oleh. Apa yang menjadi harapan kita? Apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang kita inginkan? Ada prosesnya. Menunggu waktu Tuhan itu ada prosesnya. Yang pertama adalah tekun dan memiliki sikap yang sabar. Yang kedua, saya mencatat di sini waktu Tuhan harus dinantikan secara aktif. Yang pertama tadi sabar dan tekun, yang kedua adalah menantikan waktu Tuhan secara aktif. Artinya begini, ketika kita meminta suatu hal dari Tuhan, tentang apapun itu juga, maka kita harus aktif untuk mendapatkan apa yang kita harapkan kepada Tuhan. Aktif di sini artinya adalah tetap berpengharapan kepada Tuhan. Yang ketiga yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini 3 hal yang harus kita pahami, yang harus kita yang harus kita pahami, yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin menunggu waktu Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, kita harus memiliki sifat yang sabar, aktif menunggu janji Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Manusia boleh berencana, apapun bisa direncanakan oleh manusia. Mau gimana, gimini, gitu, gono, bisa direncanakan. Tetapi ingat bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Mengapa waktu Tuhan yang terbaik? Saya beberapa kali mengatakan kepada kita bahwa waktu manusia atau keinginan manusia itu mengikuti emosional. Waktu manusia itu mengikuti kedagingannya. Waktu manusia itu mengikuti hawa nafsunya. Tetapi namanya waktu Tuhan itu yang terbaik untuk kita. Apa yang menjadi harapan kita pada saat ini? Apa yang sedang kita inginkan dari Tuhan? Jodohkah? Oh, tentu saya juga ingin jodoh. Dari teman-teman apa? Banyak hal yang teman-teman ingin harapkan. Tapi sabarlah menunggu waktu Tuhan. Pasti akan dinyatakan ketika kita selalu berpengharapan, ketika kita selalu aktif, dan ketika kita selalu mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Maka doa dan harapan itu akan dinyatakan kepada kita. Saat ini hampir 1 tahun kita berada dalam kondisi COVID-19. Bulan 3 dia akan ulang tahun. Ya, saya ingat betul itu bulan 3 corona itu terjadi pertama kali di Depok. Tapi saya lupa tanggalnya berapa. Tapi dimulai dari Depok, ya. Dan sebentar lagi dia akan ulang tahun untuk tahun pertamanya. Tentu kita inginkan semua hal ini cepat berlalu, ya. Tetapi saya yakin ada maksud dan tujuan Tuhan di balik segala sesuatu yang terjadi. Kita boleh berpengharapan kepada Tuhan, meminta semua ini berlalu. Ya kan? Itu harus kembali kepada waktu Tuhan itu sendiri. Dan saya yakin ketika hal ini sudah berhenti, itu adalah waktu Tuhan yang terbaik. Pasti ada hal-hal di balik ini semua yang akan dinyatakan.
Jadi biarkan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Biarkan waktu Tuhan itu yang selalu bekerja tepat pada waktunya. Karena waktu Tuhan itu pasti akan yang terbaik, sedangkan waktu keinginan manusia itu belum bisa dikatakan baik, karena yang terbaik adalah waktu Tuhan itu sendiri. Tuhan mengenal siapapun kita. Tuhan mengenal jati diri kita, Tuhan mengenal siapa diri kita, kehidupan kita, dan lain sebagainya. Ketika kita yakini bahwa Dia mengenal kita juga harus menempatkan segala pengharapan, cita-cita, doa kita sesuai dengan waktu Dia. Sebab Dia yang paling mengenal diri kita, dan hanya Dia yang paling mengenal yang terbaik untuk kita kapan waktunya harus diberikan. Ya. Saya di kampung udah agak apa ini, telinga saya di kampung ini terkadang orang itu berkata, kalau kita mau, kamu kapan nikah begitu kan? Pergi ke sono, yuk kapan nikah, itu aja pertanyaannya. Bukan ditanya gitu gimana kabar kayak gitu, gimana di Jakarta gitu. Yang pertama ditanya kapan nikah gitu. Ya kan? Ya kalau keinginan pribadi ya pengen gitu kan. Tetapi biarkan kehendak Tuhan yang jadi, biarkan waktu Tuhan yang bekerja. Karena ketika kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan akan nyatakan itu. Itu aja prinsipnya. Tidak usah mendahului waktu Tuhan. Ya. Jadi itu renungan yang dapat kita renungkan pada sore hari ini. Waktu Tuhan yang terbaik. Apa yang menjadi pengharapan kita pada saat ini? Apa yang menjadi doa kita pada saat ini? Biarkan waktu Tuhan yang menentukan itu. Kita boleh berencana, kita boleh punya angan-angan. Tapi serahkanlah semua rencana dan angan-angan itu di hadapan Tuhan. Dan biarkan waktu Tuhan yang akan terjadi untuk kehidupan kita. Supaya semuanya berjalan dengan indah dan sangat baik. Karena waktu Tuhan itu selalu yang terindah. Dan menunggu waktu Tuhan itu bukan berarti kita tidak mengalami namanya tantangan dan cobaan. Banyak halangan tantangan kita hadapi dalam menunggu waktunya Tuhan. Tetapi itulah nilai dari kesetiaan pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.